Pemirsa, pembacaan tuntutan terhadap 4 anggota TNI yang terlibat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus batal dilakukan pada hari ini. Sidang tuntutan yang seharusnya digelar hari ini ditunda karena auditor mengajukan 2 ahli, yakni dokter spesialis bedah plastik dan dokter spesialis mata dari RSCM yang merawat Andre. Dalam sidang akhirnya disepakati ahli dari kubu penasihat hukum akan dihadirkan pada Selasa 2 Juni. Sementara pembacaan tuntutan dijadwalkan pada Rabu 3 Juni nanti. Pemirsa, Polda Metro Jaya memetakan sejumlah lokasi di Jakarta sebagai titik rawan kriminalitas. Guna mengurangi aksi kejahatan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal. Aksi kejahatan khususnya begal kerap terjadi di ibu kota. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah wilayah rawan begal mulai dari Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Perintis di Jakarta Pusat, Kebayoran Baru, Gandaria dan Patung Kuda di Jakarta Selatan hingga beberapa lokasi di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan perbatasan Jakarta. Untuk meminimalisir angka kriminalitas, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang akan berpatroli selama 24 jam. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan melalui call center. Dan kepada jajaran polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas sebagai upaya pemberantasan kejahatan jalanan mulai diberlakukan. 2 pemuda yang jadi DPO dan kerap melakukan aksi begal, perampokan hingga pencurian dibekuk di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bahkan polisi harus bertindak tegas dengan melumpuhkan keduanya dengan timah panas. 2 pelaku pencurian motor terekam CCTV saat menggasak motor warga yang terparkir di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku pun viral karena tergolong nekat dilakukan saat siang hari di tengah kesibukan aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui identitas kedua pelaku, JF dan AS, segera menggelandangnya ke Polda Metro Jaya. Keduanya sudah masuk target operasi polisi karena kerap melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Bahkan, akibat kedua pelaku melawan saat dibekuk di wilayah Pasar Rebo, petugas harus melumpuhkannya dengan timah panas. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya sudah 6 kali beraksi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Kami tidak akan pernah ragu-ragu demi menjaga keselamatan masyarakat dan petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi masih mengembangkan jaringan pencurian ini dan masih mengejar keterlibatan pihak lain dalam aksi kejahatan keduanya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Begal dan kejahatan jalanan di Jakarta semakin meresahkan warga. Polda Metro Jaya akhirnya turun tangan dengan membentuk tim pemburu begal yang siap siaga 24 jam. Asyik merekam bus telolet yang melintas, seorang bocah malah jadi korban jambret ponsel di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang mengenakan helm ojol tiba-tiba merampas ponsel korban yang tengah digunakan. Panik, ponselnya dirampas. Korban sempat mengejar pelaku namun sia-sia. Sementara sejumlah penumpang bus yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak serta menyalakan klakson untuk mengundang perhatian warga. Usai kejadian, bersama orang tuanya korban melapor ke polisi. Ada satu unit handphone merek Oppo, dan di dalam satu handphone ada voucher game sebesar 500.000. Polisi mengingatkan dan meminta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dengan tidak menggunakan ponsel serta menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Saat ini polisi juga masih mengejar pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di luar kebiasaan, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di sidang paripurna DPR RI untuk menyampaikan kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027.
Menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo tiba di DPR RI pada pagi tadi dan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Juga turut hadir anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan dan Ketua Umum Parpol. Kedatangan Prabowo di sidang paripurna penyampaian kerangka ekonomi merupakan pertama kalinya karena biasanya agenda tersebut disampaikan Menteri Keuangan. Dalam sidang paripurna, Prabowo membacakan sendiri kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal APBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kehadirannya untuk memberikan keyakinan kepada publik terkait kondisi ekonomi Indonesia. Tahun 2027, pemerintah masih yakin ekonomi Indonesia tumbuh 5,8%, naik dibandingkan target tahun ini 5,6%. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam sidang paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. PP ini mengatur bahwa ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia harus melalui BUMN selaku pengekspor tunggal. Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.